wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai ekstraksi. Dengan saya, Amelia Durjana. Perkenalkan, nama saya Fairuz Hasnah Kuratu Ain. Perkenalkan, nama saya Ajeng Devina Nurjana. Perkenalkan, nama saya Hanifa dengan nomor NIM 0512211111. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nikmah. Perkenalkan, nama saya Ajeng Devina Nurjana dengan NIM 0512211102. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu ekstraksi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu definisi dari ekstraksi. Nah, ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari sampel berdasarkan kelarutan pada larutan tertentu. Tujuan dari ekstraksi yang pertama yaitu untuk menarik suatu zat aktif dan komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Dan yang kedua, teknik ekstraksi sangat berguna untuk pemisahan secara cepat dan bersih, baik untuk zat organik ataupun anorganik untuk analisis makro maupun mikro. Dan yang ketiga, selain untuk kepentingan analisis kimia, ekstraksi juga banyak digunakan untuk pekerjaan preparasi dalam bidang kimia organik, biokimia, dan anorganik di dunia laboratorium. Dan yang keempat, berdasarkan jenis sampel yang hendak diekstraksi, pemisahan kimia menggunakan ekstraksi dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair yang dikenal dengan ekstraksi pelarut, dan yang kedua, ekstraksi pada cair yang sering dikenal sebagai ekstraksi softlet. Selanjutnya, metode ekstraksi. Metode ekstraksi menurut Harpern dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi sederhana dan ekstraksi khusus. Ekstraksi sederhana terdiri dari yang pertama, macerasi, yaitu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel dengan pelarut dengan atau tanpa pengadukan. Yang kedua, perkolasi, yaitu cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Yang ketiga, reperkolator, yaitu hasil perkolasi digunakan untuk melarutkan sampel dalam perkolator sampai senyawa kimia terlarut. Yang keempat, dekolasi, yaitu hasil perkolasi dengan penambahan tekanan udara. Yang kedua, ekstraksi khusus terdiri dari soklektasi, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan untuk melarutkan sampel kering dengan pelarut bervariasi. Yang kedua, arus balik, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan di mana sampel dan pelarut saling bertemu melalui gerakan aliran yang berlawanan. Yang ketiga, metode ultrasonik, yaitu metode ekstraksi dengan menggunakan alat yang menghasilkan frekuensi bunyi atau getaran 25-100 kHz. Yang ketiga, ekstraksi umum, yaitu reflux, metode ekstraksi yang membutuhkan pemanasan pada prosesnya. Teknik-teknik ekstraksi. Dalam proses ekstraksi terdapat teknik-teknik ekstraksi, yaitu yang pertama, ekstraksi bertahap. Pada ekstraksi bertahap, alat yang sering digunakan adalah corong pisah. Yang kedua, ekstraksi kontinu. Pada ekstraksi kontinu, ada dua alat ekstraktor yang lazim digunakan pada skala laboratorium, yaitu ekstraktor Solek dan ekstraktor. Hal yang harus diperhatikan saat ekstraksi yang pertama adalah jumlah simplisia yang kita gunakan. Yang kedua adalah derajat kehalusan simplisia, di mana semakin halus simplisia yang kita gunakan, maka akan semakin banyak zat kimia yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah jenis pelarut yang digunakan. Pelarut harus disesuaikan antara pelarut polar untuk senyawa yang bersifat polar, pelarut non-polar untuk senyawa yang bersifat non-polar, dan pelarut organik untuk senyawa yang bersifat organik pula. Nah, yang keempat adalah waktu ekstraksi, biasanya berdurasi 3x24 jam. Hal ini digunakan untuk memaksimalkan proses pengambilan senyawa kimia yang terdapat dalam simplisia. Yang kelima adalah metode yang digunakan harus sesuai. Yang keenam adalah kondisi proses ekstraksi harus tetap terjaga. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah jenis pelarut yang digunakan, yaitu pelarut non-polar untuk larutan yang bersifat non-polar, pelarut-pelarut untuk larutan yang bersifat polar, pelarut organik untuk yang bersifat organik. Yang kedua adalah suhu.
Yang ketiga adalah kuantitas pelarut dan bahan. Yang keempat adalah ukuran partikel. Semakin halus partikel, maka akan semakin baik dan semakin cepat pula proses ekstraksi. Yang kelima adalah pengadukan. Pengadukan sendiri biasanya dilakukan 6 jam sekali selama 5 menit. Nah, yang keenam adalah lama waktu ekstraksi yang biasanya berdurasi 3 kali 24 jam. Kriteria pemilihan solvent. Solut mempunyai kelarutan yang besar dalam solvent, jadi pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Yang kedua adalah tidak mudah menguap pada saat ekstraksi. Yang ketiga, mudah dipisahkan dari solut sehingga dapat digunakan kembali. Yang keempat adalah tersedia dalam jumlah yang besar dan harganya murah. Yang kelima, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak eksplosif bila bercampur dengan udara. Yang keenam adalah tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Yang ketujuh, memiliki viskositas yang rendah sehingga tidak mudah mengental. Jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama berdasarkan bentuk substansi dalam campuran. Yang kedua berdasarkan penggunaan panas. Yang ketiga berdasarkan proses pelaksanaan. Yang keempat berdasarkan metode yang digunakan pada saat ekstraksi. Perkenalkan, nama saya Agustina Lala Firganaki dengan NIM 051221071. 1. Ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair adalah proses pemisahan suatu zat terlarut yang terdapat dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan tersebut dengan pelarut sehingga padatan dan cairan bercampur, dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pada ekstraksi padat cair terdapat dua fase, yaitu fase overflow dan fase underflow. Ekstraksi padat cair juga merupakan metode pemisahan satu zat atau beberapa komponen dari campurannya dalam padatan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut berupa cairan. Pada pemisahan dapat terjadi karena adanya driving force, yaitu perbedaan konsentrasi solut di padatan dengan pelarut dan adanya perbedaan kemampuan melarutkan komponen dalam campuran. Pada bahan alami, solut biasanya terkurung di dalam sel sehingga proses pengontakan langsung antara pelarut dan solut mengakibatkan terjadinya pemecahan dinding sel karena adanya perbedaan tekanan antara di dalam dengan di luar dinding sel. Nah, biasanya proses leaching berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, perubahan fase dari zat terlarut yang diambil pada saat pelarut meresap masuk. Yang kedua, terjadinya proses difusi pada cairan di dalam partikel padat menuju keluar. Yang ketiga, perpindahan zat terlarut dari padatan ke zat pelarut. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan nomor NIM 051221111. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ekstraksi yang kedua, yaitu ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi cair-cair ini digunakan bila pemisahan campuran dengan cara destilasi yang tidak mungkin dilakukan. Ekstraksi cair-cair terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama pencampuran secara intensif bahan bereaksi dengan pelarut, dan yang kedua pemisahan kedua fase cair. Ekstraksi cair-cair atau liquid extraction dan solvent extraction, solut dipisahkan dari cairan pembawa atau dileun menggunakan solvent cair. Campuran dileun dan solvent ini adalah heterogen, invisible, saling tidak campur. Jika dipisahkan terdapat 2 fase, yaitu dileun atau raffinat dan solvent atau ekstrak. Berdasarkan penggunaan panas dibagi menjadi 2, yaitu ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Ekstraksi dingin terdiri dari maserasi dan perkolasi, sedangkan ekstraksi panas ada reflux, soklet, digesti, infus, dekok, seduhan, dan destilasi. Perkenalkan, nama saya Fairuz Esnakuratu Ain dengan NIM 05122213132.
Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai jenis ekstraksi berdasarkan proses pelaksanaannya. Yang pertama itu ada proses ekstraksi berkesinambungan, yaitu dalam proses ini satu pelarut yang sama digunakan secara berulang-ulang sampai proses ekstraksi ini selesai. Salah satu contoh alat yang digunakan dalam proses ini yaitu ada ekstraktor Sochlet yang memiliki 3 bagian penting. Yang pertama itu adalah prekolator sebagai pensirkulasi pelarut atau bagian untuk pendidih dan reflux. Yang kedua ada timbal, yaitu salah satu alat yang gunanya untuk menahan padatan agar tidak terbawa oleh flux. Dan yang terakhir ada mekanisme sifon, yaitu gunanya untuk mengosongkan timbal atau secara periodik mengosongkan timbal. Dan yang kedua atau proses yang terakhir yaitu ada ekstraksi bertahap. Yang kedua atau proses yang terakhir yaitu ada ekstraksi bertahap. Yaitu dalam proses ini setiap tahap ekstraksi selalu menggunakan larut yang selalu baru sampai proses ekstraksi ini selesai. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai jenis ekstraksi berdasarkan metode ekstraksi. Yang pertama ada ekstraksi tunggal, yaitu dalam proses ini melarutkan bahan atau sampel menggunakan satu jenis ekstraksi saja. Kelebihan dari proses ini yaitu lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu yang banyak atau hanya memerlukan waktu yang sedikit. Namun ada kekurangannya dalam proses ini yaitu hasil rendemen yang dihasilkan lebih sedikit dibanding ekstraksi bertingkat. Yang kedua ada ekstraksi bertingkat, yaitu dalam proses ini melarutkan bahan atau sampel menggunakan 2 atau lebih jenis pelarut. Yaitu kelebihannya dalam proses ini adalah menghasilkan hasil rendemen yang lebih banyak dibandingkan ekstraksi tunggal. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.